One can't live without the other. These two hearts beat as one. Just like rhyme needs a rhythm, you and I make quite the song. We're my favorite set of twos. It's like heaven knew I needed you. What would a king be without a queen? What would a storm be without a sea? Baby, we're my favorite recipe. You can't have that salt without the sweet. There's not a day that I wouldn't choose you. 'Cause baby, we're my favorite set of two. Round and round we dance together. You can't deny this chemistry. And step by step it's growing stronger. Forever, always, you and me. We're my favorite set of two. It's like heaven knew I needed you. What would a king be without a queen? What would a storm be without a sea? Baby, we're my favorite recipe. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami memulai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan tempat ini siap untuk memuji Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang memelihara hidup kita, amin. Sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan. Ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah untuk menaikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu buat segala kebaikan-Nya, buat segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami. Kau sungguh nyata dalam hidup kami. Haleluya. 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 Yes. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Musim berlalu, amin, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
boleh masuk lebih lagi dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Raya Roba Shanda, Raya Roba Shanda, Raya Roba Shanda, Raya Roba Shanda. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda bahwa engkau berserah. Berserah hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan. Raya Roba Shanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Menyembahmu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GB Pastor Bandung yang sangat dikasihi Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu dan kita semua berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Kembali kita bertemu melalui ibadah raya online ini. Dan saya percaya 25 Juli 2021 merupakan hari di mana kita juga boleh mendengar suara Tuhan. Kita percaya Tuhan setia, Tuhan tetap menyertai kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Dan saya percaya firman itu memberikan kekuatan, firman itu memberikan kesegaran bagi kita, dan firman itu memerdekakan kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Engkau adalah Tuhan yang melindungi kami. Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena penyertaan-Mu yang sempurna dan ajaib. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami percaya firman Tuhan itu adalah firman yang memerdekakan. Sampai kami jadi isi hati-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan-Mu, kami membutuhkan suara-Mu. Karena ketika Engkau berbicara, Engkau hadir dan menyertai, bahkan memberi kekuatan kepada kami sebagai umat-Mu untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat GB Pastor Bandung yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, situasi yang kita hadapi hari ini, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap melindungi kita, dan Tuhan tetap memberkati kita. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan juga mau memberkati kita melalui pesan firman-Nya yang pasti memberikan kekuatan, dan juga pesan firman-Nya yang memberikan ketentraman bagi kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi pandemik seringkali mendatangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya menemukan ada 3 hal yang tentunya ini dialami oleh semua orang, yaitu terisolasi, saudara ya. Ya memang di satu sisi terisolasi itu ada hal yang positif. Artinya apa? Melindungi diri kita atau melindungi diri orang lain juga dari keterpaparan, itu bisa saja terjadi. Tetapi ketika itu membawa kita mulai menyembunyikan diri dari persekutuan dan kita mulai mengabaikan ibadah karena itu hanya bersifat virtual, tidak offline seperti biasanya, maka saya mau katakan isolasi ini akan menjadi jerat bagi kita. Hal yang kedua adalah setiap kita gampang terintimidasi. Karena apa? Karena situasi di luar sana begitu mencekam. Karena berbagai macam prediksi begitu terpapar luas dalam kehidupan kita. Dimanapun kita baca, kita lihat, kita melihat angka-angka bagaimana ada orang yang terpapar, ada orang yang meninggal. Bahkan mungkin sedikit menghibur, ada angka yang menunjukkan jumlah orang-orang yang disembuhkan. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, kalau kita terus terintimidasi, maka kita tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita di tengah pandemik ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga adalah orang-orang gampang terprovokasi dalam situasi seperti sekarang ini, saudara. Karena apa? Orang-orang menjadi sensitif. Karena apa? Karena berbagai tekanan yang ada dalam kehidupan mereka. Dan kiranya 3 hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi hal yang juga mungkin menantang kehidupan kita. Tetapi kita cakap dalam mengendalikannya, cakap dalam menghandlenya, cakap di dalam membuat 3 hal ini. Baik itu isolasi, baik itu intimidasi, baik itu provokasi, tidak menjadi jerat dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di balik semuanya ini bisa saja terjadi bahwa roh jahat berusaha untuk menyuntikkan pengaruh 3 hal ini dalam kehidupan manusia. Sehingga apa? Sehingga kehidupan manusia tidak dapat berbuat banyak, tidak dapat berbuat apa-apa, terkepung dengan situasi ini. Sehingga mereka sulit untuk melihat tangan Tuhan bekerja, sulit untuk percaya bahwa Tuhan dapat menolong mereka, sulit untuk berpegang pada firman Tuhan, karena sepertinya kenyataan lebih kuat tekanannya daripada firman Tuhan yang mereka pegang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pahami dengan baik, Tuhan ada tetap bersama dengan kita. Hari ini saya akan mengajak kepada saudara untuk bersama-sama melihat seorang yang bernama Yosafat. Kalau saudara pelajari dalam 2 Tawarik 20, ada sebuah peristiwa yang luar biasa, saudara. Kalau kita bisa pahami dengan baik bagaimana Yosafat menghadapi situasi dan pengepungan yang terjadi pada saat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nanti kita akan baca beberapa ayat firman Tuhannya, tidak satu pasal, tetapi beberapa bagian saja. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, saudara, Raja Yosafat ini ketika dia naik menjadi raja, saudara, dia adalah seorang raja yang mentaati Tuhan. Dia adalah seorang raja yang disertai oleh Tuhan. Bahkan ketika dia naik menjadi raja, dia membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosafat adalah seorang raja yang benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya ketika awal dia naik menjadi raja. Saudara, kalau kita bisa melihat lagi bahwa Yosafat ini dia memiliki pendirian iman dan berjalan dalam kebenaran. Sama seperti Daud bapa leluhurnya, dikatakan demikian. Saudara, kalau kita bisa melihat lagi selanjutnya ketika dia membangun kerajaannya, saudara, kita menemukan ada 3 bidang besar yang dibangun oleh Yosafat. Yang pertama, dia membangun pertahanan, membangun bidang pertahanan. Dia memperkuat kubu-kubu pertahanan. Dia merekrut prajurit-prajurit untuk menjaga bangsanya, untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi peperangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan pengutusan guru-guru yang bisa mengajarkan kitab Taurat. Wah, luar biasa sekali, saudara ya. Dia menyerukan bahwa setiap rumah tangga harus ada pendidikan rohani, yaitu mereka harus mengerti tentang kitab Taurat. Artinya apa? Yosafat ini bukan hanya dia takut akan Tuhan, tapi dia mau juga Yehuda adalah bangsa yang takut akan Tuhan dengan pengertian yang benar tentang kitab Taurat. Dan yang ketiga adalah dia membangun bidang keadilan, yaitu apa? Dia membuat pengadilan-pengadilan di kota-kota Yehuda, di kota-kota wilayah Yehuda, saudara. Dia mengangkat hakim-hakim sehingga ada peradilan di setiap kota-kota Yehuda. Saudara, kalau kita bisa melihat reputasi daripada Yosafat ini adalah reputasi yang sangat baik. Bahkan dia cinta Tuhan. Dan juga dia mengelola bangsanya dengan roh takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa melihat di sini, di dalam 2 Tawarik 20, saudara yang kasih dalam Tuhan, terjadi pengepungan. Ya. Kalau kita bisa melihat di sini, pengepungan itu terjadi padahal dia takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, janganlah pernah berpikir terlalu dangkal bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berpaut kepada Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, lalu tidak ada masalah dalam hidup kita. Lalu tidak ada pengepungan dalam hidup kita. Lalu tidak ada pertempuran dalam hidup kita. Lalu tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan pada saudara, kalau kita berpikir hal yang demikian, maka pemikiran kita terlalu dangkal. Karena kalau kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yosafat, dia bukanlah seorang raja abal-abal, saudara, tetapi dia adalah raja sejati yang diangkat oleh Tuhan. Bahkan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi kenyataannya, dia mengalami pengepungan dengan bangsanya. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Tawarik 20, ya. Ayat 1 sampai dengan 4, ayat 12, ayat 14 sampai dengan 15, dan ayat 20 sampai dengan 22. Tidak semua ayat kita akan baca. Saya akan bacakan begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Saudara, 3 suku bangsa ini adalah suku bangsa yang mahir berperang. 3 suku bangsa ini adalah suku bangsa yang bengis, bahkan bisa saja dikatakan haus darah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu Yosafat dikepung oleh 3 suku bangsa ini. Kemudian di sini dikatakan apa, saudara, dalam ayat yang kedua? Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Artinya apa, saudara? 3 suku bangsa ini bersatu untuk mengepung dan makin lama makin dekat, makin lama, makin dekat, dan makin menakutkan. Kalau kita bisa melihat di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Yosafat bisa saja bersikap seperti ini. Oh, nggak ada masalah, karena apa? Aku punya prajurit. Oh, nggak ada masalah, karena apa? Aku sudah memperkuat kubu-kubu pertahanan. Oh, nggak masalah, karena apa? Karena masa lalu Tuhan sudah menyertai aku. Pasti Tuhan juga menyertai aku pada saat ini. Bisa saja mungkin berpikir seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu manusiawi, saya katakan. Tetapi apa yang terjadi? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi dan bagaimana sikap Yosafat, ini perlu kita pelajari hari ini. Ini perlu menjadi teladan bagi kita. Karena
Kondisi keadaan masa pandemik ini juga sepertinya mengepung kehidupan kita, bahkan mengepung bangsa-bangsa. Untuk apa saudara? Untuk mengalami isolasi, untuk mengalami intimidasi, untuk mengalami provokasi. Melalui firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama apa yang Yosafat lakukan ketika menghadapi pengepungan yang dia alami bersama dengan bangsanya. Mari kita lanjutkan. Apa yang bisa kita teladani dari Yosafat? Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga, Alkitab mencatat secara jujur. Walaupun Yosafat takut akan Tuhan, Yosafat melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, tapi dia tetap memiliki rasa takut ketika mengalami pengepungan. Saya percaya siapapun kita tentunya pasti mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Sehebat apapun kita. Kalau kita pahami dengan baik dalam kehidupan ini, ada orang yang gak takut sama setan, tapi takut sama penyakit. Ada orang yang gak takut sama penyakit, tapi takut sama setan. Ya, ada orang yang takut, ada orang yang tidak takut dengan apapun, tapi takut sama tikus. Misalnya begitu, saudara, ya kan? Ya, ada orang yang gak takut dengan manusia sama manusia, tapi dia takut sekali dengan setan. Itu bisa saja terjadi. Tetapi dalam kehidupan manusia pasti ada sisi di mana manusia punya rasa takut. Saudara, jangan buru-buru menyalahkan diri kita. Jangan buru-buru menengking rasa takut, saudara. Karena apa? Saya mau katakan pada saudara. Karena rasa takut itu penting bagi kita. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa hidup kita terbatas. Supaya kita menyadari bahwa kita butuh kekuatan yang lebih besar yang dapat membackup, yang dapat menolong, yang dapat menopang hidup kita sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Ya. Jadi kalau hari ini saudara masih memiliki rasa takut, saya katakan itu nggak jadi masalah. Jangan sampai berubah menjadi ketakutan. Nah ini, saudara ya. Karena kalau rasa takut itu terus dikelola, dibesar-besarkan, akibatnya apa saudara? Akibatnya itu menjadi bumerang dan jerat bagi kehidupan kita. Ya, siapapun kita, ketika engkau memiliki rasa takut, itu normal, itu wajar. Tetapi jangan sampai itu berubah menjadi ketakutan. Perhatikan dalam ayat yang ketiga ini, saya baca ulang lagi. Yosafat menjadi takut, bukan titik, tetapi koma. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa saudara? Berpuasa. Jadi ketika engkau mulai mengalami rasa takut yang mencekam, yang mulai mengisolasi kehidupanmu, yang mulai mengintimidasi kehidupanmu, yang mulai memprovokasi kehidupanmu, saya mau katakan kepada saudara, jangan titik, koma. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Artinya apa? Yosafat memperbesar orang-orang yang dikumpulkan untuk sama-sama mencari Tuhan. Artinya adalah di sini, ketika engkau mengalami rasa takut di dalam memasuki masa-masa pandemik ini, perhatikan baik-baik. Carilah orang-orang yang sama-sama dengan engkau mencari Tuhan. Supaya apa? Ketakutan tidak menguasai dan tidak menjajah kehidupanmu. Hal yang pertama yang kita bisa teladani dari Yosafat adalah kalahkan ketakutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peperangan sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Bukan dari faktor luar. Bukan dari apa yang di luar. Kemenangan di luar sangat ditentukan kemenangan yang di dalam. Yosafat menjadi takut, bukan titik, tetapi koma, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mazmur 94 ayat 18 sampai dengan ayat 19 dikatakan begini. Ketika aku berpikir, kakiku goyang,
Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara perhatikan baik-baik. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, artinya apa? Ketakutan. Kenapa ketakutan bisa terus ada dalam kehidupan kita? Kenapa rasa takut berubah menjadi ketakutan? Karena kita mulai banyak dipenuhi dengan pikiran-pikiran, prasangka-prasangka, prediksi-prediksi, bahkan pemikiran-pemikiran pesimis sehingga membuat kita menjadi orang yang penuh dengan ketakutan. Tetapi di sini pemazmur berkata begini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Artinya apa? Ingat, ada firman Tuhan yang selalu berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ada firman Tuhan yang berkata, sampai masa tuamu pun aku tetap akan menggendong engkau. Ada begitu banyak perkataan Tuhan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kiranya itu menjadi penghiburan bagi kita sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Perhatikan baik-baik saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika aku ini takut, kata pemazmur, aku ini percaya kepadamu, dikatakan demikian. Artinya apa? Jangan kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada ketakutan, kepada rasa takut. Tapi mulailah arahkan hati kita, ambil keputusan kita untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin awalnya kita mulai bimbang, masih ada kebimbangan. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Saudara, saya menulis dalam renungan singkat yang saya buat. Setiap hari salah satunya saya menuliskan begini. Saat berseru kepada Tuhan, seringkali dia tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Setuju saudara ya? Ya, ada banyak doa ketika kita naikkan di hadapan Tuhan, tidak dijawab seperti yang kita inginkan. Ya. Padahal keinginan kita kan pengennya begini, langsung hadirnya mujizat, datangnya malaikat, berlimpahnya berkat, atau yang menjahati kita kena laknat, gitu saudara ya kan? Karena kita senangnya begitu saudara ya. Tetapi saya mau katakan, dia menjawab dari dalam hati kita dengan memberikan kelegaan, pemulihan, kepercayaan kepadanya, dan ketenangan. Dia selesaikan dulu yang di dalam, seringkali begitu saudara. Bukan yang di luar terlebih dahulu, tapi yang di dalam terlebih dahulu yang diselesaikan. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat Tuhan jauh lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa mengalami kasih-Nya yang membalut hati kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa merasakan kehadirannya yang memberikan rasa aman. Sehingga di tengah kekacauan sekalipun ada rasa aman karena kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menerima kekuatan baru yang membangkitkan semangat. Oleh sebab itu janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 5 berkata demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Kelegaan di sini bicara tentang apa saudara? Kelegaan di dalam batin kita. Bukan hanya bicara masalah sesuatu yang Tuhan lakukan di luar sana. Tidak, tetapi di dalam. Sudahkah kita mengalami ketakutan karena kita mengalahkan ketakutan karena kita tahu Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan dia telah menyelesaikan apa yang di dalam hidup kita sebelum dia menyelesaikan yang di luar. Mari kita maju lagi saudara, bagian yang kedua. Ayat 12 dikatakan begini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan sebuah ungkapan yang luar biasa sekali saudara. Di dalam kepanikan, kekalutan, kepengepungan, dan berbagai macam hal yang membuat galau setiap hati. Karena apa? Musuh-musuh di luar sedang mengintai dan siap menerkam. Saudara, mata kita, fokus kita menentukan kemenangan kita.
Saya setuju dengan kalimat yang terakhir ini, saya akan bacakan lagi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Hari ini mungkin engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Tetapi saya mau katakan pada saudara, arahkanlah matamu tetap kepada Dia. Jangan pindahkan fokusmu walaupun kau belum melihat awan sebesar kepalan tangan, sebesar telapak tangan seperti yang dinantikan oleh Elia pada saat itu. Meskipun kau belum melihat tanda-tanda mukjizat terjadi, meskipun kau belum melihat ada jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, mari tetaplah matamu tertuju kepada Dia. Matius 6 ayat 22 dan 23 dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya apa saudara? Ketika kita memiliki fokus kepada firman dan Tuhan, walaupun hari ini belum ada jawaban, walaupun hari ini belum ada sesuatu yang mendatangkan kepastian, saya mau katakan kepada saudara, engkau sedang memiliki mata yang baik. Sehingga apa? Di tengah kekalutan sekalipun engkau dapat mengucap syukur. Sehingga apa? Di tengah kekalutan sekalipun engkau tetap dapat tegak berdiri. Karena apa? Matamu baik. Tetapi dikatakan begini, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata yang jahat itu berbicara tentang mata yang sudah tidak berfokus kepada firman Tuhan. Mata yang sudah tidak berfokus kepada Kristus yang menjamin kehidupan kita. Mata yang lebih terfokus kepada pergumulan, tantangan, pandemik yang ada hari ini. Saudara, kita tidak bisa menutup mata dan menutup telinga kita dari berita tentang pandemi. Tetapi saya mau katakan pada saudara, yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan fokus kita kepada Kristus dan firman-Nya. Karena saya percaya, ini yang disebut dengan matamu baik. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Artinya apa? Terang bicara tentang kepastian, terang bicara tentang semangat, terang bicara tentang kekuatan, terang berbicara tentang pengharapan, terang berbicara tentang hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupanmu. Sehingga di tengah pandemik sekalipun, engkau tetap dapat melihat Tuhan yang adalah Tuhan yang setia dalam kehidupanmu. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Hal yang berikutnya saudara. Tadi yang pertama, kalahkan ketakutan. Yang kedua, arahkan pandangan. Yaitu kepada Tuhan yang sanggup menjawab pergumulan. Hal yang berikutnya adalah ayat 14 dikatakan begini. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Dikatakan demikian, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Di sini berbicara tentang apa saudara? Yosafat sedang menggiring umatnya. Yosafat sedang menggiring dirinya sendiri untuk apa? Mendengarkan tuntunan Tuhan jauh lebih penting daripada hanya mendengarkan suara musuh yang di luar sana yang sedang mengepung. Dikatakan apa? Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, siapa yang menuntun kehidupan kita setiap hari? Firman Tuhan atau berita di luar? Kristus atau diri kita sendiri yang penuh dengan ketakutan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Walaupun kita mungkin ibadah secara virtual, tapi saya percaya suara Tuhan tetap berkumandang dalam kehidupan saudara. Dengarkan suara penggembalaan dari gembala saudara. Dengarkan suara penggembalaan dari pemimpin-pemimpin rohani saudara. Karena mereka adalah orang yang diutus oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan suaranya kepada kehidupan saudara. Jangan abaikan.
Walaupun mungkin di luar kebiasaan, karena apa? Enggak enak Pak virtual, lucu Pak, enggak bersama-sama dengan jemaat Pak, kayaknya nonton TV Pak. Enggak, ada suara Tuhan yang dikumandangkan melaluinya. Maukah saudara mendengar tuntunan Tuhan dalam hidupmu? Karena tuntunan demi tuntunan diberikan dalam kehidupanmu, supaya engkau dapat menapaki perjalanan hidupmu dan mengalami kemenangan, sehingga engkau boleh menggenapi rancangan Tuhan. Tuhan bermitra dengan kita untuk menyelesaikan rancangannya. Dan kita boleh mengalami kemenangan. Ayat 21 dikatakan begini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalahkan ketakutan. Kemudian yang kedua, arahkan pandangan, berfokus kepada Kristus dan firman-Nya. Dan yang ketiga, dengarkanlah tuntunan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, saya percaya kalau mereka tidak berpegang kepada tiga hal ini, saya mau katakan kepada saudara, maka saya percaya sulit bagi mereka untuk menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Gampang ceknya saudara. Apakah kita berpegang kepada apa yang firman Tuhan katakan atau tidak? Hari ini, apakah saudara bisa menaikkan syukur bagi Tuhan dengan tulus hati? Atau syukur kepada Tuhan hanya karena ngikutin worship leader yang memimpin saudara memimpin puji-pujian hari ini? Ketika engkau dapat menaikkan rasa syukurmu dengan tulus di hadapan Tuhan, percayalah, hatimu sedang terarah kepada fokus yang benar, yaitu kepada Kristus dan firman-Nya yang memberikan kemenangan. Tapi ketika ucapan syukur itu hanya keluar hanya sebatas kata-kata dan kalimat secara tradisi, dan juga karena ajakan worship leader, padahal hatimu sedang galau, kacau, dan tidak menentu, maka ucapan syukur itu adalah ucapan syukur yang semu. Selesai ibadah ini, ketakutan akan mengintimidasi engkau kembali. Ketakutan akan mengisolasi engkau kembali. Ketakutan akan memprovokasi engkau kembali. Ambil keputusan untuk kalahkan ketakutan. Ambil keputusan untuk arahkan pandangan kepada pandangan yang benar, sehingga matamu mata yang baik dan teranglah seluruh hidup. Dan yang ketiga, dengarkanlah tuntunan Tuhan. Di dalam setiap ibadah, di dalam setiap renungan firman Tuhan, baik ketika engkau membacanya sendiri, ketika engkau mendengarkan radio, ketika engkau mendengarkan suara penggembalaan, ketika engkau mendengarkan khotbah dalam ibadah raya online, di situ Tuhan berbicara. Saya percaya gembala sidang beserta dengan pemimpin-pemimpin rohani berdoa buat saudara, buat kita semua, untuk kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dia terus minta pewahyuan dan hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kuasa dan otoritas, bahkan pengurapan, sehingga sampai ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan melalui masa-masa sulit ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita semua, memberkati kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Ada penyertaan Tuhan yang menyertai setiap orang benar. Ada penyertaan Tuhan yang membela setiap kita yang ada bersama dengan Dia. Dengar baik-baik, ada kalanya Tuhan tidak menyelesaikan peperangan di luar, tetapi Dia menyelesaikan peperangan di dalam batin kita terlebih dahulu. Sehingga peperangan di dalam batin yang telah dimenangkan akan sangat mempengaruhi kemenangan di luar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bersuara dan mengumandangkan suara-Mu kepada kami hari ini. Kiranya Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan, karena isolasi, karena intimidasi, karena provokasi
dari roh-roh jahat melalui pandemik yang sedang berlangsung. Kami percaya Engkau melindungi kami. Kami percaya Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan. Bahkan roh yang lebih besar daripada roh-roh di luar kami ya Bapa. Sehingga boleh mengalahkan ketakutan. Dan biarlah Tuhan mata kami tetap tertuju kepada Kristus dan firman. Sehingga kami memiliki mata yang baik. Dan ketika kami memiliki mata yang baik, maka teranglah seluruh hidup kami. Ada kepastian, ada pengharapan, ada sukacita, ada kekuatan baru. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan biarlah Bapa kami juga boleh terus mengikuti tuntunan-Mu Bapa. Beri kami kepekaan, beri kami hati yang terarah kepada Kristus dan firman-Nya. Sehingga tuntunan-Mu selalu ada dan juga sampai ke dalam hidup kami. Baik itu melalui pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja, suara penggembalaan, bahkan juga melalui pembacaan firman Tuhan yang kami dapatkan, yang kami baca setiap hari. Bahkan juga melalui Roh Kudus yang berbicara secara khusus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, sertai kami ya Bapa. Kami membutuhkan tuntunan-Mu setiap hari. Karena kami percaya ketika kami berada dalam tuntunan-Mu Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kami alami. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ishak Gunawan. Kami percaya tangan penyertaan Tuhan ada bersama dengan dia. Baik istri dan anak-anaknya, keluarga dan keluarga besarnya, bahkan jemaat gembalaannya diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Tangan penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan, walaupun untuk sementara waktu ibadah virtual dilaksanakan, kiranya hadirat Tuhan sampai kepada rumah-rumah, sampai ke dalam hati-hati sidang jemaat-Mu ya Bapa, dan suara penggembalaan berkumandang dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya tudung ilahi, perlindungan penyertaan Tuhan turun kiranya atas gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus yang diberkati, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Nathanael Chia untuk pesan yang disampaikan. Saya undang kita semua, angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan dan terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. One can't live without the other. These two hearts beat as one. Just like rhyme needs a rhythm, you and I make quite the song. We're my favorite set of twos. It's like heaven knew I needed you. What would a king be without a queen? What would a storm be without a sea? Baby, we're my favorite recipe. You can't have that salt with